Allah, Allah, Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrihi innallaha ala kulli syai'in qadir wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Wallahu a'lam. Selanjutnya surah Yusuf ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalin mubin. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para santri dimuliakan Allah, perhatikan firman Allah yang belum dibacakan Rohan, yaitu Al-Baqarah 108, 110 dan surat Yusuf ayat 8. Di sini jelas Allah memperingatkan kepada kita bahwa kedengkian adalah kesesatan yang nyata. Mungkin bab dengki sudah sering Al-Fakir sampaikan, maka setiap penyampaian ulang pasti akan Al-Fakir lebih perdalam lagi untuk menjaga diri kita masing-masing daripada kedengkian yang akan membawa pada kekafiran, akan membawa pada kefasikan, akan membawa pada kesesatan yang nyata. Di sini Allah firman, ya, ayat 19 Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Banyak di antara Alkitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali. Ya. Hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq.
Karena mereka melihat kebenaran, mereka memahami kebenaran, mereka tahu yang hak, maka muncul dengki. Tidak senang kalau yang hak ini bisa apa? Bisa menjadikan pencerahan, bisa memperbaiki satu kelompok atau umat, bisa menjadikan orang-orang ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Ya. Karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka, maka maafkanlah, biarkanlah dan terapang dadalah, sehingga Allah memberikan perintahnya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jika terjadi di antara kita, jika ya, terasa tidak enak atau orang lain merasa tidak enak dengan kita, melihat pada saat itu, kalau bisa kita berdamai, kalau tidak bisa, hindari dengan cara yang baik. Artinya supaya tidak bertemu, sudah berbenturan menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Ya, kalau bisa selesaikan dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, disampaikan Yusuf ayat 8 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Karena ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya lebih dicintai daripada kita. Inna abana lafi dhalalin mubin. Karena kita adalah kumpulan yang banyak. Sesungguhnya ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. Inna abana lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. Nabi dibilang keliru. Dan kadang di sini apabila sampaikan yang benar pada kalian, ya, pada sebagian besar atau seluruhnya pada kalian, ada sebagian kecil mengatakan saya kurang tepat. Pada saat baca Al-Quran, apa yang saya sampaikan pada kalian dari Al-Quran, bukan atas pemikiran saya sendiri. Ya, dari yang seperti itu maksudnya. Karena itu menimbulkan kedengkian, kebencian, saya tak mendekatinya. Ya, ini ada kisah masyhur dalam Al-Quran. Ya, Maidah ayat 27 sampai 32. Kisah anak Nabiullah Adam alaihissalam yang wajib kalian ketahui, Qabil dan Habil. Karena saat melahirkan, ibunya Sayyidah Hawa melahirkan, maka Qabil itu punya saudara kembar perempuan namanya Ikrimah, dan Habil punya saudara kembar perempuan namanya Labuda. Ya, maka Nabiullah Adam alaihissalam mengawinkan silang. Ya, jadi Qabil dikawinkan dengan Labuda, Habil dikawinkan dengan Ikrimah. Dan Qabil tidak suka. Kenapa? Karena Ikrimah lebih cantik dari Labuda. Maunya dia adalah nikah dengan Ikrimah, saudara kembarnya. Tidak mau dengan Labuda. Tapi Nabi Adam dengan tegas mengatakan wajib disilangkan. Disampaikan di Al-Maidah 27 sampai 30, sehingga apa? Qabil membunuh Habil karena kedengkian tadi. Ya, karena dunia, karena wanita, karena harta, karena kedudukan yang bisa membuat kita jadi tersesat. Perhatikan Al-Maidah 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala la'aqtulannak. Qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Bacakanlah Nabi Muhammad SAW kepada mereka tentang dua putra Adam dengan sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, kemudian diterima dan salah satunya Habil dan tidak diterima yang lain yaitu Qabil. Dia Qabil, sungguh aku pasti akan membunuhmu. Dia berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang bertakwa. Ya, kasus yang kedua, yang pertama udah dendam karena pasangannya dinikahi sama Qabil. Yang kedua
sama Habil maksudnya. Yang kedua, Qabil seorang petani, Habil seorang peternak domba. Ya, maka Allah perintahkan untuk mengorbankan masing-masing hasil pertanian dan dombanya kepada Allah. Maka Qabil memilih daripada tanamannya yang setengah-setengah busuk, sedangkan Habil memotong domba yang paling gemuk, paling sehat, paling baik. Ya, sehingga Allah terima korban Qabil, Habil bukan Qabil. Maka dendam yang kedua, sehingga berbuat amarah, sudah pasanganku diambil, korbanku ditolak oleh Allah, maka timbullah kedengkian yang disebabkan hawa nafsunya. Ayat 28, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin. Sesungguhnya jika engkau menggerakkan tanganku kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam. Ayat 29, inni uridu antabu'a bi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'ul zalimin. Sesungguhnya aku ingin engkau kembali kepadanya dan membawa dosa karena membunuhku dan dosamu sebelum itu, sehingga engkau akan termasuk penghuni neraka. Telah balasan dari orang-orang yang zalim, semakin emosi, ya, sehingga langsung dia mengambil dipukullah Habil sehingga meninggal. 30, fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Kemudian hawa nafsunya, ya, Qabil mendorong dia untuk membunuh saudaranya, maka dia pun membunuhnya sehingga dia termasuk orang-orang yang rugi. Al-Maidah 31, fab'atsallahu ghuriban yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yu'ari sawati akhi qala ya wailata a'azaztu an akuna mithla hadzal ghurabi fa'wari ya sawata akhi fa asbaha minan nadhirin. Kemudian Allah mengirim seekor burung gagak untuk menggali tanah supaya dia memperlihatkan kepadanya bagaimana cara mengubur mayat saudaranya. Jadi Qabil melihat burung gagak berantem sama saudaranya, sama-sama gagak. Saudara satunya mati, kata Allah, terus dia ceker dengan patuk dan cakarnya, Allah dimasukkan gagak satunya ke dalam itu, ditutup. Maka Qabil mencontoh tersebut gitu, ya. Qabil berkata, celakalah aku, mengapa tidak mampu berbuat seperti yang burung gagak ini sehingga untuk mengubur mayat saudaraku. Maka dia termasuk orang yang menyesal, mau dikubur menyesal, kenapa aku suruh bunuhnya, tapi terlanjur maka dikubur. Ayat 32, min ajli dzalik katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama fatalan nasa jami'ah. Oleh karena itu kami menetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang yang dibunuh itu telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat dosa di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Ini ada dia, ya. Jadi ini perilaku membunuh orang ini dalam Islam keji. Dari mana itu lahir muncul? Karena dengki, ya. Waman ahyaha faka'anna mahyan nasa jami'an. Barang siapa menjaga kehidupan satu manusia, melindunginya, memberikan makan bagi miskin, yatim, mencintainya, maka seakan-akan menjaga seluruh manusia. Laqad ja'akum rasuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi la musrifun. Ya, sungguh rasul-rasul kami benar telah datang kepada mereka dan keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian sungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi, ya. Jadi ini semua terjadi karena Qabil
lupa dengan cerita daripada Nabi Adam alaihissalam, orang tuanya, bahwa iblis sudah melakukan kedengkian kebencian sebelum ini. Lupa dan diceritakan bahwasanya dikeluarkan dari surga karena terjadi kedengkian iblis sehingga manusia, sehingga Nabi Adam alaihissalam dan Sayyidah Hawa tertipu. Ya, maka buka surat 75 dan 76 dalam Allah firman, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta minal la'ibin. Allah firman, wahai iblis, apakah yang menghalangimu untuk sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku dan kekuasaanku? Allah, apakah kamu menyombongkan diri ataukah memang termasuk golongan yang lebih tinggi? Kata Allah. Dengan demikian itu merasa bahwa punya saya harus perhatikan, kenapa harus dia? Kenapa saya diberikan kebaikan oleh guru saya, dia aku kok tidak yang diberikan? Saya lebih dulu, lebih tua di sini, lebih pertama saya ngaji. Kenapa saya tak begini saja? Padahal dia sendiri tidak istiqomah. Tidak istiqomah. 176. Qala ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ternyata aku lebih baik darinya karena engkau menciptakan dari api, sedangkan engkau menciptakannya dari tanah. Tahu dari mana kan api lebih baik dari tanah? Dari mana? Ya, Allah pencipta yang terbaik. Api itu baik, tanah itu baik, udara itu baik, air itu baik, semua baik. Dan Allah pencipta yang terbaik. Yang terbaik itu pikiran kita. Jangan kita mengatakan ini kurang, saya lebih, itu lebih, saya kurang. Nah, Allah pencipta terbaik, kita diberikan kelebihan satu bidang, mereka diberikan kelebihan satu bidang. Untuk apa? Saling menolong, saling membantu, bukan mendengki. Tidak menyukai satu dengan yang lain akan menjadi sesuatu yang besar, kesesatan yang dalam. Ya, di Al-Falaq 5 sampaikan, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dengki. Karena sudah dengki itu dia melakukan segala cara ya untuk menjatuhkan sesuatu yang dia tidak suka itu. Ya, ini diperingatkan oleh Al-Fakir kepada kita semua. Kalau sudah muncul itu, maka apa? Bertawud, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, kembali kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah daripada gangguan setan yang terkutuk. Ingat ini, ya, bahwa kedengkian itu akan terjadi di mana saja, di majelis ini pun ada. Maka bertakwalah kepada Allah, misalnya ittaqullah, ya. Ittaqullah, bertakwa pada Allah untuk dengan bersungguh-sungguh, yang menjaga perintahnya Allah, menjauhi larangan Allah, menjauhi kedengkian ini yang bisa menyebabkan kesyirikan kepada Allah, merasa bahwa satu dilebihkan Allah, satu tidak. Bukan itu kelebihan orang lain untuk menyempurnakan kekurangan kita, untuk memberikan kebaikan kepada sekalian alam. Allah ciptakan itu sempurna. Allah ciptakan itu apa? Seimbang. Ya, untuk apa? Kepentingan bersama. Karena Nisa 54:55 untuk firman Allah, Nasyaitonirrajim, am yahsuduna an-nas 'ala ma atahumullahu min fadlihi. Ataukah mereka dengki kepada manusia karena karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadanya? Ya, imam ini bisa terjadi. Oh, ini kok dikasih hebat nih, ini kok dikasih kemuliaan, kok hartanya banyak, anaknya pinter-pinter banyak. Kenapa saya? Kita nggak punya, anak nggak sekolah, ya, padahal udah terisi, malas, tak mau bekerja, ya, hanya menunggu perminta-minta sama orang lain. Nah, kayak gitu nggak akan bisa sukses. Ya, mohon kepada Allah, ya, dan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan karunia yang terbaik dari Allah SWT. Faqad ataina ala Ibrahim al-kitab wal hikmata wa atainahum mulkan 'azima. Ya. Sungguh kami telah menganugerahkan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah menganugerahkan kerajaan kekuasaan yang sangat besar kepada mereka. Ya. Kenapa? Karena
hanifan musliman, lurus dan berserah diri kepada Allah. Coba kalian kita semua kita lurus dan berserah diri kepada Allah, mensyukuri Allah berikan saat ini dulu, yang sekarang ini, ya. Kalau tidak bisa ingat yang dulu-dulu, yang sekarang ini loh, yang kamu duduk ini, yang secangkir kopi, dan dengan ketenanganmu ini, apa tidak bersyukur kepada Allah supaya tidak dengki, gitu ya, dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Ayat 55, faminhum man amana bi wa minhum man sadda wa kafa bi jahannam sa'ira. Lalu di antara mereka ada yang beriman kepadanya, dan di antara mereka ada pula yang berpaling darinya. Cukuplah bagi mereka orang neraka jahanam yang apinya menyalanya. Artinya begitu merasa dikucilkan, rasa sekarang saya dikurangi wajah Allah, dia kok dilebihkan. Ngapain aku sholat, ngapain aku membayar zakat, ngapain aku berbuat baik, padahal untuk menghindari, menghancurkan kedengkian, untuk menghancurkan, membuang kedengkian, itu kita diminta Allah untuk melaksanakan sholat dan bayar zakat. Untuk kalau sebut tadi, ya, yang sudah bagi musholata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan pahala di sisi Allah. Di sisi Allah itu mulia. Dari kedengkian, laksanakan sholat, bayarlah zakat. Lihat keadaan saudaramu yang membutuhkan, bukan melihat ke banyaknya hartanya atau melihat modelnya. Anda akan pernah beres, kalian akan pernah baik, ya. Sesungguhnya Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Ini perintahkan Allah, ya. Kesungguhan kita untuk melaksanakan perintah Allah, menjaga daripada perbuatan dengki yang akan merusak amal kita, ya, merusak seperti api membakar kayu bakar atau membakar kertas, atau membakar kain atau membakar hal-hal yang bisa dibakar dan dihancurkan. Terus ingat itu. Lalu Al-Quran 10 dan 11, Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Jika dua golongan yang orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya atau golongan yang lain, perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil, sesungguhnya Allah mencintai orang yang bersikap adil. Yang tadi apa kita sampaikan, kalau ada suatu bentuk, kalau suatu tidak enak di suatu tempat, keadaan saudaramu mungkin kok tidak enak, perasaanmu tidak enak, kamu kalau bisa berdamaikan, damaikan. Kalau bisa tabayun, tabayun. Kalau nggak bisa, hindari untuk menunggu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berhadapan langsung, nanti menambah masalah semakin besar. Ayat 10, innal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Damaikanlah dan bertakwa kepada Allah. Kita tabayun, ya, silaturahim. Kalau mau direbus saja, tapi hatimu, hati yang berperan dengan akalmu yang berperan, hati. Dan terkadang kebaikan kebenaran itu menimbulkan kedengkian, ya, fitnah keji terkadang muncul lahir dari saat itu. Maka ada apa? Sabar, maafkan. Nah, kenapa memaafkan? Dengan memaafkan diharapkan hidayah Allah turun kepada pendengki itu, gitu. Bukan malah, oh dia akan dapat azab. Enggak ada sana larinya. Biar dia nyungsep, biar dia hancur, jangan begitu.
Walaupun seperti itu, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepadanya ya Allah. Karena mungkin dia tidak tahu apa yang terjadi, maka rahmati mereka ya Allah, rahmati aku, ampuni mereka, ampuni aku. Begitu harusnya. Ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in 'asa an yakunna khairan minhunna wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bisa ismul fusuku ba'dal iman wa man lam yatub fa'udaika humud dhalimun. Wahai orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang mengolok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan janganlah perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang mengolok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk, sebelum panggilan panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itu orang yang zalim. Dan nyebutnya orang itu dengan sebutan-sebutan yang tidak baik, ya, sehingga menimbulkan kebencian, kedengkian, merendahkan orang lain, merasa kasarnya lebih tinggi, ya, merasa keturunannya lebih mulia. Jangan seperti itu, ya Allah. Ya, yang mulia yang bertakwa kepada Allah, yang mulia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan Al-Imran 107 yang disampaikan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh akhadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitaba la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu fanabaduhu wara'a zuhurihim washtaru bihi thamanan qalila fabitha ma yashtarun. Ingatlah ketika Allah membuat perjanjian dengan orang yang telah diberi kitab dengan berfirman, hendaklah kamu benar-benar menerangkan isi kitab pada manusia dan janganlah kamu menyembunyikannya. Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka, mengabaikan dan menukarnya dengan harga yang murah, maka yang seburuk-buruk dari yang mereka lakukan. Merasa lebih baik dari orang lain. Padahal di Quran disampaikan yang mulia adalah yang bertakwa kepada Allah, bukan karena nasabnya saja, bukan karena hartanya, bukan karena kedudukannya. Tidak bisa memanfaatkan nasabnya dengan benar, nasab terpuji pun tidak bisa memanfaatkan dengan benar untuk beri kepentingan perjuangan Rasulullah, dan akan ada manfaat dan guna dan gunanya. Usia 34 sampai 40 syaitan rajim, 36 ya, mereka maupun syaitan wala tasawil hasanatu wala sayyi'ah, tidak sama kebaikan dengan kejahatan. Idfa'u allati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tolak kejahatan dengan perilaku yang lebih baik, sehingga orang yang ada permusuhan denganmu setelah tetap jadi seperti teman yang sangat setia. Tadi ya, kalau kita ada sesuatu kurang baik, jangan langsung main tegur saja, jangan. Ya, lihat situasi yang paling baik, ya, atau menjadi contoh lebih dulu, ya, sudah kokoh menjadi contoh lebih dulu. Kalau kita bisa menegurnya karena kita sudah kokoh, karena kita melaksanakan perintah Al-Quran, ya, kita paham masyarakat, maka bercahaya di kita. Kalau kita Al-Qurannya udah berubah, apa? Rahmat Allah mengenai dia. Sekitar kita pun rahmat. Jika apa? Jika kita dirahmati Allah, seluruhnya akan kena rahmat. 40 rumah ke depan, 40 ke belakang, 40 ke samping rumah, kalau pada rahmat dari Allah. Kalau kita memahami Al-Quran, tidak hanya membacanya, memahami, juga melaksanakan perintah Allah dari Al-Quran. Ya. Kemudian yang kelima, wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru. Sebab itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang yang sabar, dan tidak pula dianugerahkan kecuali kepada orang yang punya keberuntungan yang besar. Wa ma yulaqaha illa dzu haddin 'adzim. Tidak akan dikaruniakan pula kepada orang-orang yang tidak mempunyai keberuntungan besar. Artinya
tidak kecuali pada orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Kalau punya keberuntungan yang besar nggak dapat. Jadi sabar ya, sabar untuk apa? Menjaga perintah Allah, dilarangkan Allah. Ya, sabar untuk menerima ujian, sabar untuk menerima karunia. Ya, sedikit atau banyak syukuri, bukan malah menentang, melawan, atau melihat kekurangan dia, melihat kelebihan orang lain, terus membenci. Ya, nah itu. Yang 36, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Jika setan sungguh-sungguh menggodamu dengan halus untuk meninggalkan perilaku baik itu, maka berilah kepada Allah. Ya, halus sudah setan, saya bilang bisikannya halus. Ya, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Ya, jika setan datang menggoda kita dengan godaan yang halus, maka kita berlindung kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah. Innahu was-sami'ul 'alim. Sudah dia mendengar, lima mengetahui. Dan di 054 55 insyaallah firman sebagai pamungkas ya untuk kesimpulan untuk pengalaman pada malam hari ini. Perhatikan baik-baik, auzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaika yu'tawna ajrahum marratayn bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'atan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka itu diberi pahala dua kali pahala beriman pada Taurat dan Al-Quran disebabkan kesabaran mereka. Mereka menolak kejahatan dengan kebaikan dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah kami anugerahkan kepada mereka untuk menghindari kedengkian. Ya, tadi aqimus shalat wa atuz zakat, ya, salat, bayar zakat, ya, yakin dengan Al-Quran, melaksanakan perintah Al-Quran, ya, dengan sabar, ya, menolak kejahatan dengan kebaikan, menghindari permusuhan, menghindari kebencian, menghindari kedengkian, ya, berbagi dengan orang lain. Itu musuh-musuh penyakit kedengkian dan musuh-musuh setan. Kita lawan setan dengan apa? Bersedekah, infak, berbuat kebajikan dengan saudara, tabah, sabar dari ujian, sabar hidup dengan banyak orang. Pasti ada yang senang, ada yang tidak senang, itu biasa. Ya, jangan disikapi kok tidak senang sama saya. Kenapa? Apa salah saya? Gak perlu. Kalau orang senang sama kamu, tidak akan cerita banyak. Kalau orang benci sama kamu, dia akan ngomong kemana-mana pasti, walaupun kamu merasa gak punya salah. Ya, biarkan saja seperti terjadi karena itu sunatullah, itu keadaan sekarang ini. Maka bersyukurlah kepada Allah, bertobatlah kepada Allah, berlakulah yang baik, balas itu dengan kebaikan. Ayat 55, wa idza sami'u lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum. Apabila mendengar perkara yang buruk, mereka berpaling darinya dan berkata, bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amal kamu. Dan yang tadi sampaikan, kalau tidak mampu untuk memberikan pemahaman atau pengertian, tinggalkan, ya, dengan cara yang baik. Kokohkan hatimu dulu, batinmu, baru berdakwah. Bahkan kalau kamu berikan contoh kepada orang lain, ya, contoh kebaikan orang lain, dia melihat, dia bisa berubah dengan sendirinya. Kenapa? Rahmat yang terpancar di dalam hatimu sehingga dia bertobat kepada Allah. Nah, ini penting seperti itu. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Semoga keselamatan tercurah kepadamu. La tabtaghil jahilin. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang bodoh. Hindari supaya apa? Tidak jadi benturan lebih keras. Jadi intinya apa? Konklusinya apa? Kesimpulan sekarang apa? Menghindari kebencian, menghindari kedengkian, apa? Laksanakan sholat, bayar zakat, berbuat kebajikan, kalahkan keburukan, berbuat banyak, berbuat kebajikan. Kemudian tidak serta-merta menemui suatu kesalahan langsung kita luruskan, langsung dari situasi. Jangan dari situasi dulu. Yang terbaik bagaimana caranya supaya apa? Tidak jadi masalah lebih besar lagi. Ya. Kemudian kalau melakukan kejahatan besar, kita menjadi contoh. Tidak semua orang kita kenal, kita menjadi contoh supaya kita apa?
diberikan akses oleh Allah hati kita kepada mereka, ya. Hati kita yang bercahaya, ada akses mereka untuk apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang dimuliakan Allah, kedemikian hal yang buruk, ya, kita wajib menghindari. Yang mana Allah merahmati kita, memberikan jalan kepada kita, tetap istiqomah di orang yang rahim, ya, yang punya hati yang pengasih, ya, penyayang, Rahman Rahim. Insya Allah kita orang diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum Allah faqad faza muttaqin. Subhanallah wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, rahmati kami ya Allah. Berikanlah kebaikan kepada kami ya Allah. Jauhkanlah diri kami semua dari kedengkian ya Allah. Cabutlah penyakit kedengkian yang ada dalam diri kami, hati kami, atau pikiran kami ya Allah. Dekatkanlah kasih sayang kepada kami ya Allah. Dekatkanlah kasih sayang antara kami, antara saudara kami seiman, dan kasih sayang kepada saudara sebangsa bersama air ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada gangguan setan terkutuk ya Allah, dan jauhkanlah kami daripada kebodohan orang-orang yang jahil yang tidak punya pengetahuan. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami, tambahkan pengetahuan kepada kami ya Allah. Berikanlah hidayah kepada orang-orang beriman untuk tak lurus jalanmu ya Allah, dan berikanlah hidayah untuk orang-orang kafir supaya beriman dan mengenalmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.